wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Kabar baik Pak. Alhamdulillah. Kegiatan apa pagi tadi ini? Pagi tadi ke bawah sana di kantin karena ada sedikit masalah kebiasaan anak-anak kadang habis minum gelasnya itu ditaruh di mana-mana. Oh gitu ya. Iya, jadi kebiasaan Pak. Kebiasaan Ya, untuk kebiasaan, tertib ya. Ya, tertib. Ini gini Pak Rahman, jadi saya perlu ada pemetaan nanti rencana pendampingan. Jadi saya akan wawancara ini terkait gitu. Jadi pertama apa yang Bapak ketahui terkait dengan kelemahan dan kekuatan sekolah kita ini? Ya, mungkin kekuatannya dulu Pak ya. Yang pertama bahwa dari segi personil guru-guru kami di sini katakanlah usianya itu masih rata-rata muda lah, hanya 2 orang yang mendekati purna tugas. Kemudian juga gurunya itu alhamdulillah gurunya semua sudah sertifikasi Pak, sudah. Kemudian juga dalam kerjasama teman-teman di sini sangat solid, dalam kerjasamanya sangat baik, sehingga kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan teman-teman itu semua akan aktif mendukungnya. Kemudian yang lainnya mungkin kekuatan kami di sini adalah lokasi sekolah yang luas, sehingga katakanlah dengan lokasi yang luas itu kadang ada kemudahan juga ada kesulitan dalam menatanya ya. Luas paling tidak seperti di sini kan banyak pohon-pohonan, otomatis daunnya setiap hari berguguran, juga jadi tugas dari penjaga sekolah kami. Kemudian dalam menatanya mungkin juga lebih baik karena kami leluasa menata seperti taman gitu kan. Kemudian juga mungkin tempat bermain anak-anak juga lumayan luas gitu. Kemudian juga kami di sini didukung dengan beberapa guru yang punya prestasi di bidang olahraga, seperti Iqbal, seperti Bu Sari itu juga sudah sempat juara sampai di tingkat internasional. Sehingga itu sangat mendukung kegiatan olahraga, sehingga prestasi olahraga di sekolah kami katakanlah juga cukup baik. Kemudian juga yang lain yang mendukung adalah bahwa mulai 2023 kemarin sekolah kami ini masuk Adidiata Nasional ya, Adidiata Nasional, dan insya Allah rencananya nanti awalnya 2025 sih Pak, mungkin kayaknya agak mepet karena April minggu ketiga itu sudah harus masuk semua berkasnya, sehingga kami kemarin rapat dengan teman-teman guru mungkin 2026 supaya tidak terlalu buru-buru, biar mohon nanti bantuan dari Bapak juga ya. Kemudian juga di sekolah kami itu kantinnya itu sudah termasuk kantin sehat karena ya makanannya itu sudah katakanlah bebas dari sampah plastik, Kemudian juga kerjasama dengan pengelola kantin dan yang jualan di kantin itu cukup baik. Nah, kemudian kelemahan di sini mungkin ada beberapa guru kami itu katakanlah mungkin karena merasa sudah umur ya, sudah tua, sehingga lansia karena dalam pemanfaatan IT itu bukan tidak bisa, hanya kurang bisa ya. Kalau hanya yang sederhana mungkin bisa membuat solusi, cuma kalau sudah seperti membuat YouTube atau misalnya presentasi agak bantuan teman-teman ya. Nanti saya selalu mendorong mereka supaya mau belajar, apalagi kan sudah diberi laptop satu-satu. Paling tidak itu saya bilang jadi motivasi Bapak Ibu untuk belajar, jangan diberi laptop tidak dipergunakan. Jadi salah satu kelebihannya tadi itu berarti sarana laptop ya, salah satu sudah disediakan Pak. Kekurangannya ada lagi Pak? Mungkin yang lainnya kekurangannya kelihatan di sini teman-teman itu dalam memanfaatkan alat peraga itu yang kurang. Pemanfaatan alat peraga, walaupun alat peraga di sini katakanlah cukup banyak, tapi kadang ada yang rusak tidak dipakai. Itu
itu. Bisa karena umur. Ya. Ya. Itu tadi jadi kekurangannya untuk kekurangannya ada dua ya. Jadi ada beberapa guru yang sudah usia lanjut ya, sehingga motivasi untuk pembelajaran terkait mempelajari IT ya terkendala. Kemudian untuk pemanfaatan olahraga itu yang masih perlu ditingkatkan ya. Kemudian bagaimana Bapak mengantisipasi kelemahan dan kekuatan dari kelemahannya, bagaimana kekuatannya? Kalau untuk kelemahannya mungkin salah satunya kita adakan kegiatan seperti kumpul atau misalnya sharing sesama teman, memanfaatkan jam setelah anak pulang. Jadi kadang dalam seminggu itu walaupun misalnya itu sifatnya hanya rapat umum, tapi sering kami laksanakan menanyakan permasalahan-permasalahan guru yang ada di sekolah itu apa. Jadi mungkin hampir setiap minggu ada pertemuan kita adakan seperti itu, masalah di kelas itu apa ya. Kita juga menjadi tempat saya untuk menanyakan langsung bagaimana keadaan di kelas itu, masalahnya apa ya. Seperti sekarang kan yang ini jurnal setiap anak harus punya, jadi saya harus ngecek memastikan bahwa setiap anak itu sudah punya. Jadi ada komunikasi dua arah gitu Pak ya. Ya betul Pak. Kemudian untuk yang lainnya mungkin seperti kelebihannya memanfaatkan itu tadi, salah satunya kita menuju ke sekolah di Taman Mandiri. Kemudian juga sekolah kami ini hampir tiap tahun sih dapat seperti bank sampah, hanya beberapa kalinya juara 2 sudah 3 tahun berturut-turut. Hanya yang terakhir ini 2024 karena beda kategori, jadi yang beberapa tahun sudah pernah juara 1, 2 sampai 3 dikumpulkan jadi satu juara. Kategori best of the best kami kemarin hanya harapan 1 untuk tingkat kabupaten. Jadi itu kabupaten. Jadi untuk kebersihan juga sekolah kami ini juga salah satu titik pantau dari Adipura. Jadi setiap tahun itu jadi titik pantau Adipura. Jadi dengan itu terpacu ya. Terpacu untuk selalu menjaga kebersihan. Bagaimana mengatasi lokasi yang luas ini Pak? Sekarang mengatasinya sementara ini penjaga kami itu kan ada dua orang, jadi kami bagi karena sekolah kami ini kan ada yang di atas ada yang di bawah. Jadi 1 orang untuk di atas, kemudian 1 orang yang di bawah. Kemudian juga hampir setiap hari Jumat juga ada kegiatan kerja bakti anak-anak itu membantu ya. Karena kalau menurut saya hanya mengandalkan 2 orang petugas kebersihan dengan lokasi seperti ini, mereka juga akan kewalahan. Dan juga teman-teman dari guru itu aktif juga untuk membantu. Jadi saling membantu. Ya, saling membantu Pak. Karena kalau hanya 2 orang itu ya tadi kewalahan mereka. Ya, jadi kadang Bapak Ibu guru juga misalnya menyapu halaman, ya, memimpin anak-anak untuk membersihkan halaman. Kemudian keterlibatan murid untuk kebersihan lingkungan itu bagaimana Pak? Ya, jadi untuk karena ini sekolah di Yata kan ada kadernya, ada kader dari Yata, paling tidak anak-anak yang masuk kader itu yang memimpin temannya. Satu juga gurunya juga tetap mengawasi. Jadi murid itu diawasi oleh guru untuk memimpin teman-temannya membersihkan lingkungan sekolah. Jadi waktunya kapan? Itu kita laksanakan misalnya hari Jumat Pak. Hari Jumat karena hari di sekolah kami juga setiap hari
hari Jumat itu ada program yang kami laksanakan. Ya, misalnya minggu pertama itu ada imtak setiap hari Jumat, kemudian minggu kedua ada minum susu bersama, itu semua dilaksanakan setelah senam. Ya, jadi misal kemudian minggu ketiga makan buah bersama. Jadi setiap habis senam juga, jadi anak-anak itu bawa buah dari rumah yang siap dikonsumsi. Kemudian minggu berikutnya ada kegiatan makan ikan bersama untuk membiasakan anak-anak makan ikan. Ya. Kemudian ada sarapan sehat bersama. Jadi setiap Jumat itu sore senam selalu ada kegiatannya, Pak. Ya, biasanya setelah itu kalau memang dilihat kondisi halaman itu kurang bersih, anak-anak kita kerahkan. Ya. Jadi kemudian ada sarapan bersama, minum susu bersama, kemudian ada makan ikan bersama. Itu kerjasama dengan pihak mana, Pak? Itu sementara hanya pihak sekolah. Memang ada beberapa kali dari perusahaan, karena kita masuk CRS dari Eskal, pernah mengadakan kegiatan di sini tuh sarapan bersama bubur, bubur. Kemudian juga pernah ada kegiatan minum susu bersama dari Eskal. Ini tadi nelpon karena nanti tanggal 17 itu ada tamu dari Polres untuk ikut upacara di sini, kemudian mungkin ada memberikan sosialisasi. Dari pihak Eskal sudah menyampaikan dari konsumsinya pihak Eskal siap menanggung. Ya. Jadi dengan adanya perusahaan itu kami juga ikut bermanfaat, menikmati bantuan lah ya. Bantuan ke sekolah juga sudah cukup banyak. Salah satu yang kami rasakan langsung itu adalah pembuatan sumur bor. Karena sebelumnya itu kan sekolah ini kesulitan air bersih. Walaupun sebelumnya sudah ada sumur bornya, tapi airnya itu kuning dan berbau. Sekarang sudah dibuatkan lagi dari bantuan dari Eskal, itu airnya bagus, Pak. Jadi sudah jernih. Ya, jadi masalah itu teratasi dengan bantuan itu. Kemudian terkait dengan guru berprestasi sampai tingkat internasional, Pak ya. Itu apa kontribusinya terhadap pendidikan di sekolah kita? Tentunya itu sangat berkontribusi, Pak. Seperti Musarifkan Iqbal, dengan ada keterampilan seperti itu dan ada prestasi, dia melatih anak-anak. Seperti sekarang ini beliau itu melatih anak-anak untuk ikut kompetisi Iqbal. Masalah tanggal 14 sampai tanggal 16 kegiatan ini. Kemudian juga ada guru kami yang melatih pencak silat. Kemarin sih sampai ke kabupaten hanya Bogor. Pencak silat. Kemudian juga ada anak-anak yang lain yang berprestasi. Hanya terus terang itu bukan binaan sekolah, hanya kadang mengatasnamakan sekolah seperti bulu tangkis itu. Kemarin ada anak dari sini itu yang lulusan dari sini dari sini sekarang itu kelas 6, kemarin juara 1 tingkat SD kabupaten. Alhamdulillah. Ya, kemudian ada yang kelas 3 itu nggak salah, karena baru coba dia hanya masuk ke harapan atau apa. Itu jadi guru berprestasi dan alumni berprestasi juga sudah berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan atau pelatihan di SD kita. Betul, Pak. Kemudian untuk adiwiyata nasional, Pak, itu untuk ini menuju ke adiwiyata mandiri ya. Jadi apa yang kita lakukan untuk meningkatkan level dari nasional ke mandiri ini, Pak? Itu mandirinya kami kemarin peroleh 2023. Sekarang itu saya sendiri hanya melanjutkan kepala sekolah sederhana ya, kemudian berencana untuk 2025 awal, cuma sebenarnya agak-agak susah kami mundur ke 2026. Saat ini yang sudah kami lakukan mempersiapkan seperti misalnya membenahi di bawah itu ada pengolahan kompos. Katakanlah kalau misalnya beberapa bulan tidak produksi, ini rencananya akan kami lanjutkan lagi. Kemudian juga ada greenhouse. Kemudian karena sekolah kami ini juga sekolah laboratorium Pancasila, agak nyambung. Program laboratorium Pancasila itu ada yang namanya kolam Pancasila, kemudian
ada kebun Pancasila, ada taman Pancasila, itu semua sudah kami penuhi, dan ada galeri ya, itu nanti depan itu untuk dibiarkan lagi. Kemudian juga dari segi siswanya kami lebih menekankan anak-anak itu lebih disiplin untuk membawa tumbler dan tempat makan dari rumah ya, sehingga mereka itu ke kantin buat makan dan itu mengurangi sampah plastik. Kemudian juga karena hari kegiatan mandiri, kami juga mulai dari data nasional itu ada pembinaan dari DLH. Jadi didampingi dari DLH karena dalam pengisian formatnya, kemudian dari segi penyediaan sarana seperti tempat-tempat sampah kami di luar ini bantuan dari DLH. Dari ya, ada kontribusi ya, kontribusi. Itu kemudian bagaimana selama ini Bapak menyusun program sekolah? Mulai saya di sini Pak Agustus sampai September 2023 ya. Itu saya sendiri berusaha mempelajari dokumen-dokumen yang ditinggalkan oleh kepala sekolah sebelumnya. Jadi supaya apa yang saya laksanakan itu tetap sinkron, seperti pembiasaan yang setiap hari Jumat itu memang di kurikulum sebelumnya sudah ada, hanya pelaksanaannya belum efektif. Nah, itu menurut saya realisasikan. Jadi mulai tahun kemarin itu bisa kita laksanakan. Dan penyusunan program dari pihak sekolah, dari teman-teman juga komite, setiap penyusunan program kita undang komitenya juga untuk mengikuti itu, kita minta pendapatnya seperti apa. Jadi mempelajari dokumen dari kepala sekolah yang sebelumnya, dokumen sudah ada. Kemudian kerjasama juga dengan warga sekolah dan komite lah ya, yang dijelaskan. Sebenarnya kalau dokumen rapot tata pendidikan apa sudah digali Pak untuk melakukan perencanaan program? Itu terus terang untuk rapot pendidikan 2024 kami itu belum ada bedanya Pak. Bedanya hanya saya sempat melihat di dari 6 itu ada 2 yang warna katakanlah sedang atau kuning ya. Itu numerasi dengan apa yang satu itu ada dua itu memang turun dari tahun sebelumnya ya. Kalau yang 4 itu naik. Kemudian apakah ada perbedaan program dari tahun lalu dengan tahun sebelumnya Pak? Karena tadi kan sudah mempelajari dokumen program ya. Apakah ada perbedaan tahun lalu tahun lalu dengan tahun sebelumnya? Saya rasa kalau perbedaannya ini mungkin ada, tapi tidak jauh perbedaannya Pak. Karena itu tadi saya hanya katakanlah mempelajari dokumen yang lama, kemudian saya berusaha melanjutkan apa yang sudah baik yang dikerjakan akan saya lanjutkan. Kemudian yang baru aja di sekolah ini, mungkin kami di sini dituju sekolah SLP. Sehingga apa yang termasuk dalam kegiatan SLP itu kemarin kita berusaha untuk melaksanakan, dan alhamdulillah hampir semua elemen itu bisa kita penuhi ya. Kemudian kalau program-program yang yang perlu segera kita lakukan itu katakanlah tahun lalu kan kita sudah adiwiyata nasional ya. Nah, program apa yang Bapak lakukan untuk mencapai adiwiyata mandiri? Salah satu titik berat dalam kita ikut sekolah mandiri itu harus ada sekolah binaan Pak, minimal 2. Kemarin dari daerah menyarankan akan lebih baik kalau 3, jadi 1 cadangan. Nah sementara ini
yang sudah berhasil masuk di kabupaten itu ada SD 06 itu sudah masuk di data kabupaten. Kemudian SD 03 itu masuk di binaan sendiri, itu menuju ke provinsi. Kemudian yang satunya kami mengambil yang pembinaan dari awal ya, SD 001. Kemarin kami dengan kepala sekolahnya sudah siap, sudah siap satu ya. Satu. Jadi ada 3 sekolah, dan sebelumnya itu kami juga harus membuat MOU dengan sekolah binaan. Kemudian juga ada beberapa sosialisasi untuk pembinaan ke sekolah-sekolah itu. Mungkin kami rencanakan ini tahap awal ini baru kami buat MOU-nya, habis itu baru kami laksanakan. Kemarin dari daerah menyarankan untuk binaan ke sekolah-sekolah binaan itu paling tidak 8 kali pertemuan ya. Dari sekolah kami itu nanti guru-guru dan sosialisasi materi. Saatnya istirahat kedua. Sampah, pembuatan kompos. It's time to have second break. Jadi itu untuk apa namanya, Saatnya istirahat kedua. program untuk peningkatan It's time to have second break. kemudian program untuk peningkatan kualitas pembelajaran seperti yang Pak tadi kan katakan ada numerasi dan mungkin ada satunya nanti tentang lingkungan belajar atau apa gitu ya. Selamat apa? Kalau untuk golongan sendiri, kami sebenarnya kemarin 2024 melaksanakan IAT untuk gurunya untuk literasi dan numerasi, memperbaiki rapor itu. Kemarin sudah kita laksanakan. Kemudian juga itu tadi kami adakan pertemuan itu dengan guru untuk membahas kesulitan guru di kelas itu seperti apa. Kemudian kami dorong juga itu tadi bagaimana memanfaatkan alat peraga itu yang ada di sekolah. Dalam sekolah ditingkatkan ya. Baik Pak Rahmat, terima kasih atas informasi yang diberikan. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa bersama-sama untuk apa namanya, membangun sekolah ini dengan lebih baik ya. Tentunya harus ada kolaborasi antara semua pihak ya, baik itu guru, pengawas, dan kepala sekolah, dan juga masyarakat lingkungan kita itu perlu kita